Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya, mungkin sebagian sudah pada kenal, ya. Namun tidak salah mungkin kita mengenalkan diri dulu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum tahu nih siapa atau yang datang yang di depan ini, gitu. Jadi saya namanya Samsudin, dari asal gunung, jadi dari lereng Sumbing, dari dusun Perampelan, jadi desa terakhir di lereng Gunung Sumbing. Nek Bapak Ibu ngertos Nepal Van Java, nah itu sampingnya, jadi tetangganya dari dusun Perampelan. Dan kami berada tinggalnya di Bandungan, di Kampung Cepit di Bandungan. Terus aktivitas kami membersamai santri-santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Luqman Al-Hakim. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kadang di warung lihat ini kok ono kotak pendidikan, ya, biasanya ada kotak infak pendidikan Pondok Pesantren Luqman Al-Hakimnya, itu pondok kami, ya. Jadi nanti ketika berada di situ mohon didoakan semoga kotaknya isinya banyak, ya, dan berbarokah, ya. Kemudian juga santri-santrinya betul-betul semoga menjadi generasi-generasi soleh, generasi-generasi yang bermanfaat untuk umat, untuk membangun peradaban Al-Quran di masa yang akan datang. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya sebagaimana tema yang sudah ditulis oleh Mas Fajar. Jadi ada sebuah tema investasi cerdas untuk generasi emas. Ini kayaknya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo kayaknya, menyambut generasi emas di tahun 2000. Tahun pinten Bu? Generasi emas Mas Didi tahun berapa? 45, ya, generasi emas di tahun 2045. Sebelumnya perlu kita tanyakan dulu, apa sih yang disebut investasi? Napa Mas Fajar? Simpanan. Napa Bu? Investasi. Tabungan. Ya, tabungan. Tabungan untuk masa depan, atau tabungan untuk simpanan, ya. Jadi beli sesuatu atau menyimpan sesuatu yang akan digunakan bukan pada waktu itu, ini di tahun depan atau di beberapa tahun yang akan datang. Salah satu contoh di depan pondok kami yang di Salam Kanci, itu ada sebuah kaplingan, ya. Jadi tanah yang dijual di kapling-kapling itu sudah laku semuanya, tapi sampai saat ini belum ada yang dibangun, ya. Ketika ditanya, "Loh Pak, sudah dibeli kok nggak pada dibangun?" Saya tanya kepada penjualnya, Ustadz, itu dibuat investasi, ya. Jadi dibuat simpanan. Jadi beli tanah kaplingan yang nggak pengen segera dibangun, mungkin bangunnya 10-20 tahun yang akan datang, gitu. Jadi simpanan. Atau juga ada sebuah keluarga yang hanya punya putra satu, ya. Terus qadarullah suaminya juga sudah meninggal, tanahnya di mana-mana, ya. Nggo simpanan katanya. Jadi nggo simpanan, ya tanahnya nggak diapa-apakan, ya. Nggak ditanami, nggak dibangun, pokoknya simpanan. Padahal putranya juga sudah punya rumah sendiri, ya. Jauh di sekitar di Jakarta sana. Itu. Ya tadi ketika ditanya, "Loh Bu, kok mboten ditanemi, mboten dibangun?" Ya, nggo simpanan saja Mas. Jadi
menyimpan sesuatu, atau menginvestasikan sesuatu. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan. Jadi di sini kan ada satu kata investasi cerdas. Jadi ini barometernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita bagaimana berinvestasi yang cerdas sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada satu ungkapan, jadi al-kaisu man dana nafsahu lima ba'dal mauti. Al-kais, jadi orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu man dana nafsahu lima ba'dal mauti. Jadi orang yang menyiapkan diri untuk apa-apa ba'dal maut, setelah mati. Jadi menyiapkan diri untuk hari setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur, lihatlah pada diri kamu apa-apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Jadi menyiapkan apa yang sudah kita siapkan untuk hari yang akan datang. Dan para mufasir menjelaskan bahwa maqad damat liqat adalah hari setelah di dunia ini atau setelah kematian. Jadi apa yang sudah kita siapkan untuk hari setelah kita mati. Ini kecerdasan. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Karena Masya Allah ya, jadi ketika kita hidup di dunia ini kan sudah dijamin ya. Bahkan dikatakan bahwa kita itu sudah dijamin siapa jodohnya, berapa rezekinya, kapan matinya, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi itu sudah ditulis ya. Jadi kok saya hari ini berada di Omah Jadul ya. Ini sudah ditulis ya. Sudah ada keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya punya jodoh orang mana ya, saya punya istri orang Demak, ya sudah ditulis ya, memang jodohnya itu ya. Padahal dulu kisahnya saya pengennya bukan orang Demak kayaknya ya. Pengen orang mana begitu. Ini ternyata Allah menggiring saya ketemunya dengan orang Demak gitu. Jadi itu bagian daripada yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus rezekinya juga sudah ada sebuah kisah ya, yang ada seorang yang kecemplung sumur ya. Itu beberapa saat di sumur nggak mati ya. Diangkat ke atas ya. Baru diangkat ke atas makan satu sendok satu suapan kemudian meninggal ya. Ternyata terakhir rezekinya bagi orang itu adalah satu suapan tadi. Jadi jatahnya segitu, tidak boleh lebih. Nah ini adalah sesuatu yang sudah sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah dijamin nah, namun untuk berkaitan dengan setelah kematian ya, itu bagi kita itu belum ada sebuah jaminan. Kinten kita sing mriku sinten sing pun dijamin masuk surga? Enten? Sebagaimana
sahabat Bilal, ya, yang ketika beliau berada di dunia dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi serandalnya, terompahnya itu sudah berada di surga. Nah, itu sahabat Bilal. Atau yang lain yang disebut dengan Asratul Mubasyirina bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Namun kita ini belum ada jaminan. Jadi saya, Bapak, Ibu semuanya belum ada jaminan masuk surga. Gitu. Nah ini, maka kita harus bagaimana berikhtiar untuk bersungguh-sungguh dalam satu hal yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita juga jangan sampai meninggalkan hal-hal yang menjadi suatu kewajiban kita untuk ikhtiar rizki. Namun berkaitan dengan berpikir tentang kebahagiaan di akhirat, bagaimana kita menyiapkan diri untuk akhirat, ini mesti harus lebih kita dahulukan. Dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabtaghu fima atakallahu darul akhirata wala tangsa nasibaka minat dunia. Carilah kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi orientasinya akhirat. Wala tangsa nasibaka minat dunia. Ning ojo lali urusanmu berkaitan di dunia. Ning katane ojo lali. Ning saniki kadang-kadang berbeda kebiasaan. Jadi nek nyambet gawe terus urusan dunia, ya, itu kadang-kadang ucapan kita sik tak sholat sedilit, ya. Leh sholat sedilit, leh nyambet gawe banyak, gitu. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, ya, banyak yang dipikirkan berkaitan urusan dunia. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Maka di sini nanti letak kecerdasan kita. Nek kita mengikuti kebanyakan orang, ya berarti kita tidak cerdas. Ada ya cerita atau tetangga yang memang betul. Ya, semoga beliau diberikan husnul khotimah, ya, diberikan kehidupan yang bahagia di alam kubur. Jadi ada seorang yang bersungguh-sungguh, ya, membangun rumah, ya, rumahnya tingkat besar, ya. Setelah jadi, qadarullah, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum sempat menikmati di dunia ini, ya, dengan rumah mewahnya, ya. Ini ternyata sudah disiapkan dan disuruh menempati rumah abadinya atau rumah paling akhirnya di alam kubur. Berapa kali berapa, Bu? Nah, 2 kali 4 minimal, atau bahkan kadang-kadang 1,5 kali 2, gitu. Jadi itu, maka menjadi satu PR kita, sejauh mana kecerdasan kita, sejauh mana kita menyiapkan diri untuk kebahagiaan di akhirat. Janjane kita itu, Bapak Ibu semuanya, kita itu kan hanya mengikuti perjalanan, ya. Sebelum kita berada di dunia, kita berada di mana? Alam rahim, ya. Kita hidup di alam rahim. Kemudian kita pindah dari alam rahim ke alam dunia dengan namanya kelahiran. Jadi lahir. Kemudian setelah jatah kita, ya, berada di alam dunia ini selesai, maka kita dipindah ke alam kubur dengan namanya kematian. Terus begitu sampai nanti akhirnya kita akan ke surga
ataupun ke neraka. Namun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka. Itu akhirnya, dan itu akan selamanya. Maka ketika orang cerdas itu akan berpikir yang panjang daripada yang sebentar, akan berpikir yang kekal daripada yang fana. Jadi itulah, maka judulnya adalah investasi cerdas. Jadi bagaimana kita menginvestasikan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita miliki, apa yang hari ini dititipkan kepada kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kira-kira yang hari ini ada pada kita itu sebenarnya milik kita atau titipan Allah untuk kita? Titipan Allah kepada kita. Jadi kita itu hanya mendapatkan titipan. Maka sungguh sangat istimewa seorang sahabiah ya, yang ketika itu dipeseni, jadi suaminya mau berangkat jihad ya, mau berangkat perang, nah dititipi anak semata wayangnya, wis piye caranya dijogo sing apik, jangan sampai disia-siakan ya. Namun qadarullah ketika suaminya berangkat perang, anaknya yang dititipkan itu meninggal dunia. Nah ini Masya Allah, sebagus atau bagusnya seorang istri. Jadi ketika putranya yang menjadi semata wayang ini meninggal, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dirumati. Jadi dimandiin, dikafani, terus ditempatkan satu tempat. Kemudian ibunya itu berdandan dengan baik, yang paling cantik, terus membuat makanan yang paling enak untuk menyambut kepulangan suaminya. Kemudian pulang suaminya, belum sampai tanya di anakku, gitu. Belum tanya kepada anaknya, sudah disuguhi dengan makanan yang paling enak. Kemudian setelah makan enak, terus diajak ke kamar. Kemudian setelah selesai, baru cerita. Dan ceritanya nggak langsung, nih mas, putrane sudah diambil Allah, enggak. Jadi dia bercerita. Jadi ini ada orang yang dititip barang. Kemudian yang dititip barang itu, yang punya barang sudah mengambil. Nah, yang dititip itu tadi kok nggak boleh, itu kira-kira gimana? Ya suaminya, ya nggak boleh, wong barang titipan itu ketika yang punya mengambil maka harus dipersilahkan, nggak boleh dipegang, bukan nggak boleh dimiliki, karena itu hanyalah titipan. Kemudian sang istri tadi menyampaikan, wahai mas, wahai suamiku, bahwa anak yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah diambil yang punya, diambil Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini sebuah kisah yang menjadi satu inspirasi bagi kita. Jadi bahwa apa yang ada pada diri kita itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mau mengambil kapan saja, kita harus longgar. Ini hari ini kayaknya tidak semua orang bisa begitu. Jadi kadang-kadang kita kehilangan mungkin punya uang 1 miliar, terus hilang atau diminta sedekah, nah hilang, mungkin masih rada menyesal, diminta atau disedekahkan 2 juta atau 100 juta, itu kadang-kadang awal. Wah ini milik saya usaha tenanan dan lain sebagainya. Padahal hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan investasi cerdas. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mungkin kita juga sudah hafal, sudah
banyak kita dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Jadi ketika anak Adam, kita semuanya itu meninggal dunia atau berpindah dari dunia ini ke alam kubur, maka inqata amaluhu, akan terputus amalnya. Jadi sing tadinya ahli baca Quran, nek sudah meninggal sudah nggak bisa baca Quran. Yang ahli tahajud ketika meninggal dunia juga sudah tidak bisa tahajud. Yang ahli sholat setiap meninggal dunia juga sudah tidak bisa sholat. Terakhir kan harus disolati. Orang meninggal harus disolati. Jadi inqata'a amaluhu, akan terputus segala amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Jadi ketika orang meninggal dunia itu sudah ke aktivitas kebaikan kita, ibadah yang kita lakukan itu akan terputus. Dalam artian kita sudah tidak bisa melaksanakan, kita tidak bisa melakukan. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Yaitu yang pertama sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya akan mengalir. Jadi contohnya kita bangun masjid, terus kita meninggal, maka selama masjid itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk amal soleh, untuk sholat, untuk pengajian, untuk apa saja amal soleh di situ, maka akan jariyah. Pahalanya itu akan memperberat kepada kita, akan menginvestasikan kepada kita, akan menjadi pahala kita. Itu sedekah jariyah. Jadi Masya Allah, ini sebuah peluang, sebuah peluang bagaimana kita menginvestasikan harta kita. Kalau tadi bahwa sebaik apapun di dunia ini kan akan kita tinggalkan, nggih Bu nggih. Jadi rumah yang mewah atau mobil yang bagus, itu ketika kita meninggal tidak akan kita bawa. Maksudnya mobilnya dijejerke mayit kita di alam kubur, enggak ada, mesti akan kita tinggalkan. Maka ketika kita cerdas, maka bagaimana itu bisa kita bawa, untuk kita bawa ke akhirat. Dengan apa? Dengan kita kembalikan, kita kembalikan dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Tadi dengan sedekah jariyah. Kita sedekahkan mobil kita untuk dakwah, untuk amal soleh, untuk kegiatan sosial. Maka setiap putaran roda, setiap perjalanan, setiap aktivitas itu akan memperberat, akan menjadikan kiriman pahala untuk kita. Itu. Jadi Masya Allah, sedekah sekecil apapun, mungkin ada pembangunan, sekolahan atau pondok pesantren atau panti asuhan, kita menitipkan, kita kembalikan kepada Allah, kita titipkan untuk menjadi bangunan itu. Maka selama tempat itu dijadikan kegiatan kebaikan, maka akan menjadi pahala yang mengalir. Jadi pahala yang akan terus mengalir walaupun umur kita sudah pindah ke hari akhir, atau umur kita sudah kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin amal di dunia ini sedikit, atau yang kita lakukan, sholat kita atau tahajud kita itu mungkin sedikit. Namun dengan kita bersedekah, beramal soleh tadi, beramal jariah, kita akan mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Gitu. Kita salah satu contohnya, ya mungkin kita membangunkan sebuah kamar atau sebuah kelas di sebuah pondok pesantren atau di sekolahan yang di situ kegiatan membaca Al-Quran. Ya. Maka setiap huruf yang dibaca, ya, jadi kan ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu satu hurufnya 10 pahala. Ya. Jadi satu hurufnya 10 pahala. Lah, 10 pahala satu huruf yang dibaca terus menerus, ya, kan membacanya mungkin nggak cuma satu huruf, bahkan akan menjadi puluhan huruf. Jadi baca Al-Quran, ya, tidak cuma satu, bahkan ada 100 orang, ya, 200 orang, itu Masya Allah akan menjadi pahala kita ketika kita berinvestasi di situ, ya, ikut andil di situ, walaupun tidak semuanya, ya, walaupun tidak semuanya, mungkin hanya membelikan keramiknya atau mungkin membelikan plafonnya atau apapun, ya, itu akan menjadi investasi, menjadi sedekah jariyah. Jadi, nah ini investasi, ya. Jadi investasi cerdas di situ. Bagaimana kita mentasarufkan, ya, mengalokasikan dana kita yang itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk amal jariyah. Jadi karena mau tidak mau, ya, semuanya itu kan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harta itu akan diambil dengan paksa atau akan diberikan sukarela, itu nanti tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, ya, jadi orang yang ketika usaha itu sukses, ya, jadi dia usaha dari kecil, ya, itu dengan bantuan bank atau minta kucuran dana dari bank. Nah itu dari kecil kemudian semakin besar semakin banyak. Ya. Ini nggak tahu bahwa itu sebagai satu ujian. Ya. Jelas ketika usaha berawal dari bank itu kan sudah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah sampai puncak, ya, Allah mengambil harta itu kan gampang sekali, ya. Akhirnya hari ini menjadi yang paling bangkrut, gitu. Itu sangat mudah sekali. Sehingga lebih baik kita ikhlas, ya. Kita merasa bangga, merasa bahagia, kita titipkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terpaksa. Jadi ini sedekah jariyah. Kemudian yang selanjutnya, ya, adalah ilmin yuntafa'u bihi. Jadi investasi yang istimewa, investasi cerdas itu bagaimana kita bisa memberikan fasilitas kepada orang-orang yang belajar, tholabul ilmi. Contohnya hari ini, jadi Masya Allah, ya, ownernya Rumah Jadul memberikan fasilitas untuk bisa terjadinya tholabul ilmi. Ada ilmu yang diberikan.
ada ilmu yang kita pelajari bersama-sama. Dan ketika itu menjadi sebuah wasilah Allah memberikan hidayatut taufik, dikatakan li ayyah dia bika rajulan wahidan khairun min umrin ni'am. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayatut taufik, jadi hidayah yang itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, diwasilah dengan tempat ini, maka insya Allah ownernya akan mendapatkan pahala khairun min umrin ni'am, ya, lebih baik daripada unta merah yang lagi bunting. Konon katanya bahwa unta merah yang lagi bunting itu sebuah hewan, ya, seekor hewan yang sangat mahal. Itu. Jadi masya Allah, ya, itu pahalanya lebih baik daripada itu. Ya, itu memberikan petunjuk satu orang. Nah ini ada berapa orang? Ya, masya Allah. Jadi ini contohnya investasi cerdas. Ya. Gitu. Atau mungkin kita ya tadi membangunkan sekolahan atau membangunkan pondok pesantren. Nah dari situ, ya, dari majelis taklim itu banyak orang-orang yang tercerahkan, banyak orang-orang yang mendapatkan hidayatut taufik, maka pahalanya bagi yang menyediakan tadi, ya, itu lebih baik daripada unta merah yang lagi bunting. Masya Allah. Jadi itu. Atau lagi ketika di satu tempat digunakan untuk belajar Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, terjadi pembelajaran Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran mesti ada tempatnya, ada fasilitasnya, ya. Nah, yang menyediakan fasilitas itu bagian daripada orang yang akan mendapatkan kebaikan. Jadi, masya Allah, itu satu investasi yang istimewa. Terus yang terakhir, ya, itu adalah awaladin soleh yad'ulahu, atau menjadikan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Di sini dikatakan, ya, awaladin soleh, ya, jadi anak yang soleh. Ini kan umum, ya, dalam bahasa Arabnya ini Ustaz Sani yang lebih ahli dalam bahasa Arab. Ini makrifah, apa nakiroh kok makrifah. Jadi umum, anak siapa saja, baik itu anak biologi ataupun anak ideologi, anak kita sendiri ataupun anak orang lain, yang ketika itu menjadi anak yang soleh karena wasilah amal kita, baik dari apa yang kita ajarkan atau apa yang kita berikan sebagai satu fasilitas, itu akan menjadi jariah, akan menjadi pahala. Ketika anak itu menjadi anak soleh, ya, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, maka pahala itu akan menjadi pahala orang tuanya, akan menjadi pahala orang yang mengajarkannya, dan akan menjadi pahala orang yang memberikan fasilitas. Jadi itu. Nah, korelasinya, hubungannya dengan generasi emas ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena kita berpikir generasi di masa yang akan datang, ya. Jadi investasi, ya. Kalau kiai saya, beliau Kiai Haji Muhammad Soleh mengatakan berjuang, berjihad yang tidak akan pernah terputus itu berjihad, berjuang dalam pendidikan. Nek perang, ya, kayak hari ini di Suriah yang sudah bertahun-tahun perang, itu insya Allah nanti akan ada akhirnya. Hari ini ketika Bashar Assad tumbang atau Bashar Assad sudah kabur, ini insya Allah alamat kemenangan umat Islam dan alamat akan berakhirnya berjihad di sana.
Namun ketika berjuang di sebuah lembaga pendidikan, ya, entah mungkin di sini di Arisalah ataupun di Lukman Hakim atau di pondok-pondok yang lain atau di TK dan lain sebagainya, itu hari ini meluluskan santrinya atau muridnya, besok akan datang murid baru. Ya. Selama manusia itu masih melahirkan, ya, selama masih ada anak kecil, maka sekolah pendidikan pondok pesantren tetap akan ada, dan kondisinya akan semakin ke sana, bukan semakin mudah, tantangannya semakin berat. Hari ini di tingkat SD tantangannya mungkin kalau dulu ya, di 20-30 tahun yang lalu itu nek ada murid ketika di kelas ya, cuma ditinggali peci di kelas, itu muridnya sudah nggak mau macem-macem ya. Ini hari ini jangankan ditinggali peci ya, ditinggali tas, malah tasnya digawe dolanan. Mungkin ada laptop di kelas itu malah digawe dolanan. Jadi rasa hormatnya kepada guru sangat jauh hari ini. Nah, dan semakin ke sana bukan semakin baik, semakin memprihatinkan. Sehingga perjuangan ya, di lembaga pendidikan ya, itu tidak akan pernah terputus. Hatta ya tiakal yakin, sampai nanti kita ya, yang berjuang itu meninggal dunia, ini terus akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sini bagaimana kita membawa ya, kecerdasan kita itu membawa apa yang kita miliki itu. Yuk kalau mau sebagian apa semuanya kayaknya keimanannya masih berat ya. Mungkin sebagaimana sahabat Abu Bakar ya, ketika disedekahkan semua barangnya, ketika ditanya ya, loh keluargamu ditinggali apa ya, maka sudah saya tinggalkan Allah dan Rasulnya ya. Nah kita belum sampai ke situ, ke tingkat keimanannya. Ini minimal apa yang kita miliki sebagiannya kita simpan, kita titipkan untuk kita nanti di akhirat ya. Kita punya harta berapa kita titipkan di masjid ya, untuk pembangunan masjid ya, yang nanti itu akan menjadi barang yang milik kita, yang kita miliki sampai di hari akhir, sampai nanti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bagaimana kita menginvestasikan, menyimpan barang kita kepada Zat yang Maha Penjaga ya. Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana ada satu kisah, ada satu contoh. Jadi saya punya teman ya, dan teman itu cerita ya, beliau punya orang kaya ya, nyimpan uangnya di bank ya. Nah, orang yang kaya tadi nyimpan uangnya di bank, ketika mau ngambil uang di bank itu dikatakan nih, Pak nggak usah repot-repot, jangan butuh apa nanti kita tulis, tinggal kita berikan, kita cairkan. Ini ternyata mencairkannya bukan bentuk uangnya yang dia miliki, ini dia utang di bank gitu. Ini kan kekurang cerdasannya orang. Jadi dia punya uang di bank, diinvestasikan di bank, ini dia butuh uang harus pinjam ke bank ya, itu kebalik-balik gitu. Jadi naudzubillah min dzalik. Nah, jadi bagaimana kita simpankan harta kita atau bahkan diri kita ya, itu kita simpankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kita milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi harta yang ada pada diri kita ya,
rumah yang ada pada diri kita, bahkan diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suatu saat nanti mau tidak mau itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita bisa menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan paksa. Karena kadang Allah mengambil paksa itu ya dengan gampang sekali ya. Mungkin kita pas lagi punya uang banyak, qadar Allah anak kita sakit atau kita sakit, atau mungkin harus memberikan kepada siapa yang membutuhkan ketika itu ya, dengan terpaksa. Jadi mesti akan keluar dari kita. Namun ketika kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelonggaran, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu-pintu yang lain ya, pintu-pintu mungkin dari sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Itu semuanya nanti itu yang benar, yang mesti kita miliki. Yang lain itu akan menjadi hilang, atau akan menjadi rebutan, atau akan menjadi tinggalan orang lain. Itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu, maka bagaimana apa yang kita miliki, modal yang Allah berikan kepada kita, mari kita investasikan dengan cerdas ya, untuk menyongsong membangun peradaban Quran ya. Jadi generasi emas ini kita pinginkan adalah bagaimana generasi ahlul Quran ya, generasi khairu ummah. Emas itu kan terbaik ya, emas itu barang benda yang istimewa. Nah, kita pengen bagaimana generasi kita khairu ummah ya, menjadi sebaik-baik umat ya. Dengan usaha kita, dengan investasi kita, terbangun generasi khairu ummah, generasi yang terbaik membangun peradaban Islam. Masya Allah ya, ketika kita ikut andil dalam pembangunan generasi umat, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah jariah, menjadi sebuah pahala, menjadi sebuah investasi kita, menjadi investasi yang sangat istimewa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Jadi kita tidak mendapatkan di dunia, atau mungkin kita di dunia hanya mendapatkan sedikit, ini yang paling banyak, yang paling utama kita mendapatkan nanti di akhirat, yang ketika itu tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan, tidak ada apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu ya, sedikit yang bisa kita sampaikan. Ya, sudah jam 11 lebih ya, semoga yang sedikit ini menjadi satu pencerahan bagi saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya, menjadi satu wasilah Allah memberikan hidayatut taufik kepada kita semuanya, sehingga kita betul-betul menjadi abdan ya, syakuro, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon diaminkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga rumah jadul ini, warung ini menjadi warung yang penuh barokah, yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan keberkahan hartanya, dan diberikan kesehatan, dipanjangkan umur yang manfaat barokah untuk pemiliknya, dan juga kepada kita semuanya, kita yang hari ini diberikan sakit, keluarga kita atau saudara kita, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini mendapatkan kesulitan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini mungkin ada ujian cobaan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga usaha-usaha kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
umur kita diberikan umur yang panjang barokah. Dan yang terakhir, ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipanggil dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana wa tulabana auladan wa tulaban salihina hafidhina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha'u fid din mubarakah hayatun fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatiha wan nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma sahil umurana wa umur usratina wa umur tijaratina wa umur jamil muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma asfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma asfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma asfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya menyampaikan mungkin ada salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.